Oke, baik. Shalom dan selamat berjumpa kembali anak-anakku yang ada di rumah masing-masing. Bersyukur buat kesempatan ini kita boleh dijumpa kembali dalam pembelajaran tematik tema 4, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Anak-anak, untuk memulai pelajaran ini kita akan menyimak materinya dan anak-anak silakan berdoa masing-masing di rumah. Pak Guru memberi kesempatan dan silakan anak-anak memulai berdoanya. Baik anak-anak, kita lanjut pada materi. Materi pembelajaran 4 ini kita masih membahas tentang seputaran berbagai macam jenis pekerjaan. Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita juga sudah membahas tentang macam-macam jenis pekerjaan. Nah, anak-anak bisa melihat di layar handphone atau layar laptop anak-anak, setiap orang dapat memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Hal itu menyebabkan ada berbagai jenis pekerjaan yang berbeda. Setiap pekerjaan saling melengkapi satu sama lain. Perbedaan jenis pekerjaan yang dimiliki oleh setiap orang membentuk sebuah keragaman di lingkungan masyarakat. Namun, hal itu tidak menghalangi persatuan kita. Justru semakin memperkokoh persatuan dalam keragaman. Bagaimana pendapatmu jika setiap orang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang sama? Apakah bentuk persatuan dan kesatuan dapat terwujud? Nah, anak-anak, coba kita perhatikan gambar yang ada di bagian bawah teks ini. Ada beberapa profesi yang terlihat melalui gambar tersebut. Ada dokter dan perawat, dan ada juga guru, ada juga polisi, dan ada juga tentara. Nah, semua profesi-profesi ini tidak menciptakan perbedaan apapun atau tidak menciptakan konflik apapun, tetapi dengan berbagai perbedaan pekerjaan tersebut justru semakin memperkokoh, artinya semakin memperkuat hubungan persaudaraan. Ya. Nah, tentu juga dengan berbagai macam jenis pekerjaan ini ada banyak macam keahlian-keahlian yang dimiliki dari segi pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki. Dokter punya keahlian sendiri, tentu guru dalam bidang pendidikan, polisi dalam mengamankan keamanan negeri kita, juga tentara menjaga pertahanan, kesatuan wilayah Republik Indonesia. Nah, kita lihat kembali lagi anak-anak materi kita. Perhatikan slide tersebut. Ayo membaca, memberikan pendapat tentang sifat tokoh dan cerita yang dibaca. Nah, Vika merupakan salah satu teman Nina di kelas. Vika bercerita tentang pekerjaan anggota keluarganya yang bekerja sebagai dokter di suatu daerah. Anak-anak boleh membaca teks dengan judul Pengabdian Dr. Rida. Ya, dalam pembacaan tersebut nanti anak-anak bisa melihat bagaimana sifat tokoh dalam bacaan tersebut. Nah, dan anak-anak bisa perhatikan ada beberapa pertanyaan seputar teks tadi tentang pengabdian Dr. Rida.
Di sana ada pertanyaan yang pertama, hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Dokter Rana, Dokter Rida maksudnya ya, untuk warga di desanya. Apa alasan dokter tidak melakukan hal tersebut? Apa dampak dari hal-hal yang dilakukan oleh Dokter Rida terhadap warga desanya? Oke, kita lanjut. Ayo berdiskusi membuat kesepakatan kelas untuk mengamalkan sila kedua Pancasila. Anak-anak boleh perhatikan, tidak hanya dokter, ada berbagai jenis pekerjaan lain di sekitar kita. Perbedaan jenis pekerjaan yang dimiliki oleh setiap orang membentuk sebuah keragaman di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu kita harus saling menghargai satu sama yang lain. Nah, anak-anak, perbedaan-perbedaan jenis pekerjaan yang dimiliki itu tidak membuat atau menciptakan jarak antara satu profesi dengan profesi yang lain atau satu pekerjaan dengan satu jenis pekerjaan yang lain. Tetapi justru kita saling menghargai dan menghormati karena itu merupakan bentuk pengamalan sila Pancasila. Nah, di sini kita akan melihat sebuah kesepakatan dalam contohnya di kelas ya. Bagaimana untuk saling menghargai teman, guru, dan semua bukan hanya satu guru atau satu teman, tapi semua teman, semua guru itu kita bisa hormati dan hargai mereka. Anak-anak bisa perhatikan gambar yang ada di samping. Ini merupakan contoh hasil kesepakatan di dalam sebuah kelas. Kesepakatan yang pertama yaitu menghormati guru dan teman. Kesepakatan yang kedua, berbicara dengan santun dengan siapa saja, baik dengan teman-teman ataupun dengan Bapak Ibu guru kita. Kita harus santun dalam berbicara, menghargai pendapat orang lain. Ketika kita berbicara dengan seseorang, ya mungkin ada pendapat dari teman dalam sebuah forum atau dalam rapat bersama teman-teman, kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. Kita juga menghormati apa yang disampaikan oleh teman-teman. Itu bagaimana caranya kita menghargai pendapat orang lain. Kemudian kita menjaga kebersihan kelas. Ya, ini adalah sebuah kesepakatan yang diambil oleh sebuah kelas. Menjaga ketertiban kelas. Nah, kelima kesepakatan ini adalah contoh di mana kesepakatan yang telah diambil oleh sebuah kelas. Nah, perlu juga kita mencontoh ini, kita menerapkan ini di dalam kelas kita. Nah, kesepakatan yang sudah tadi anak-anak perhatikan pada halaman sebelumnya atau pada slide sebelumnya, anak-anak boleh perhatikan gambar-gambar berikut dan anak-anak bisa lihat dalam gambar-gambar berikut, anak-anak bisa lingkari ya, siswa-siswa sudah melakukan atau melaksanakan kesepakatan kelas dengan baik. Nah, setelah itu anak-anak boleh masukkan sarannya. Gambar yang pertama yaitu anak-anak yang sedang bertengkar ketika berdiskusi. Itu gambar A. Gambar B itu ada dua orang siswa yang sementara yang satu mengganggu teman pada saat temannya sedang belajar. Itu gambar bagian B. Gambar bagian C ini adalah gambar di mana siswa sedang bekerja sama membersihkan kelas. Dan yang keempat atau bagian D, gambar D, menghormati guru. Nah, anak-anak bisa perhatikan dari keempat gambar ini, gambar manakah yang telah
melakukan kesepakatan. Nah, kita lanjut pada pembelajaran yang kelima. Anak-anak bisa perhatikan, pada akhir pekan keluarga Nina selalu meluangkan waktu untuk bekerja sama membersihkan kebun di rumah mereka. Lahan di rumah Nina dimanfaatkan ayah untuk menanam berbagai jenis tanaman seperti jahe, cabai, dan tomat. Sebagian hasil kebun dijual ayah ke pasar. Nah, pekerjaan apa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut, mulai dari mengolah tanah, kebun, hingga menjadi tanaman tersebut dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, anak-anak, di sini adalah keluarga Nina yang selalu meluangkan waktu untuk bekerja sama, di mana ya ayah dari Nina adalah seorang petani, di mana lahan mereka itu dimanfaatkan oleh ayahnya untuk menanam tanaman seperti jahe, cabai, dan tomat. Nah, dalam pekerjaan dari ayahnya Nina, ini adalah seorang petani dan tentu melibatkan beberapa tenaga atau pekerjaan di sini. Nah, untuk mengangkut hasil tanaman atau hasil panen dari Nina ini tentu melibatkan contoh kayak sopir. Nah, itu juga adalah salah satu jenis pekerjaan. Dan ada juga transportasi tentu yang pasti dipakai oleh ayah dari Nina. Nah, kita perhatikan hasil identifikasi tentang kegiatan ekonomi dan berbagai jenis pekerjaan yang terkait di lingkungan sekitar. Di beberapa wilayah di Indonesia, jagung dikonsumsi sebagai makanan pokok pengganti nasi. Salah satu daerah yang masyarakatnya mengkonsumsi jagung adalah Weluli. Nah, Weluli ini adalah salah satu desa di Kota Belu, Nusa Tenggara Timur. Mereka di sana mengkonsumsi jagung bose sebagai makanan pokok mereka. Kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah profesi nelayan, di mana nelayan menangkap ikan, kemudian ikan itu dibawa ke pasar, dan di sana di pasar masyarakat kemudian membeli ikan sebagai makanan mereka untuk mengkonsumsi. Di sini di gambar yang gede, gambar D ini sudah diolah ikan, digoreng, dan ikan-ikan dijual di pasar. Oke, Pak Guru lebih cepat karena waktu. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar ini adalah seorang dokter, ya, merupakan cita-cita setiap orang ingin menjadi dokter. Kita harus giat belajar dan berjuang untuk meraih cita-cita. Ketika anak-anak ingin menjadi dokter atau ingin menjadi profesi apapun, polisi, TNI, Polri, atau guru, anak-anak harus lebih giat lagi untuk belajar. Baik, kita lanjut. Di sini untuk anak-anak, Pak Guru memberikan kesempatan buat anak-anak silakan membaca teks yang ada di halaman 72 dengan judul Cita-Cita Rani. Nah, dalam teks tersebut ini menceritakan tentang seorang anak gadis yang bernama Rani. Rani ini adalah seorang yang bekerja keras. Dalam teks tersebut ini kesimpulan dari teks yang berjudul Cita-Cita Rani, di mana kita harus berjuang keras demi cita-cita yang kita inginkan. Kita tidak boleh patah semangat, teruslah belajar dengan tekun agar cita-cita kita tercapai.
Nah, anak-anak silahkan nanti akan membaca gambaran umumnya. Pak Guru akan jelaskan bahwa di mana Rani ini adalah seorang yang bekerja keras mulai dari sejak usianya dini. Dia sudah belajar menggambar dan dia juga adalah pekerja keras. Dia juga selalu membantu orang tuanya. Singkat cerita, Rani dewasa, ia melanjutkan pendidikannya di salah satu universitas sebagai seorang arsitek. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Rani menjadi seorang arsitek dan pekerjaannya adalah seorang arsitek. Nah, di sana untuk mencapai kesuksesannya Rani tentu sangat bekerja keras, di mana dia belajar menggambar dengan baik sehingga hasil eh, yang dimiliki oleh Rani, bagaimana karya-karyanya ketika dia menggambar itu hasilnya sangat maksimal karena dari kerja kerasnya. Oke, baik anak-anak, itu tadi adalah eh, kesimpulan dari cerita tentang cita-cita Rani. Kita lanjut pada materi selanjutnya. Nah, ayo berdiskusi. Membedakan sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kerja keras itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sejak dahulu hingga sekarang. Manusia harus bekerja keras untuk dapat bertahan hidup. Salah satu hasil kerja keras yang dapat kita nikmati sekarang yaitu kemerdekaan. Kemerdekaan tidak akan terwujud tanpa kerja keras. Kerja keras merupakan wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. Selain kerja keras, kita juga harus menghormati dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Saling menghormati, bekerja sama, merupakan pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan pentingnya menghormati hak-hak orang lain, misalnya saat kita berdagang. Sebagai pedagang, kita dituntut untuk bekerja keras melayani pembeli. Kita juga dituntut untuk menghormati hak-hak pelanggan dengan cara bersikap jujur, menimbang atau menakar barang dan juga saat memberi uang kembalian. Ya. Jadi kerja keras dan juga menghormati hak-hak orang lain itu merupakan pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam gambar A dan B, anak-anak bisa melihat gambar tersebut. Ada juga gambar C dan D di halaman 74. Gambar bagian A, ada seorang gadis yang membantu seorang nenek untuk menyeberang. Nah, anak-anak bisa perhatikan bagaimanakah sikap dari seorang anak gadis yang usianya mungkin sama dengan anak-anak, di mana anak ini membantu neneknya menyeberang. Menurut anak-anak, sikap ini sudah sesuai atau tidak sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambar yang kedua ini adalah seorang anak yang membantu ibunya untuk merapikan pakaian. Apakah sudah tepat sikap ini atau tidak kaitannya dengan sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab?
Kemudian gambar yang berikut bagian C, ada seorang yang buru-buru untuk masuk dalam transportasi yaitu bis. Ya, apakah sikap ini sudah tepat atau tidak? Anak-anak juga boleh memberikan mencentang sesuai dengan gambar yang ada anak-anak perhatikan. Kemudian di bagian D, ada seorang kakak yang bersama dengan adiknya sementara belajar sepeda, dan seorang kakak yang sedang berusaha untuk mengajari adiknya. Apakah sikap tersebut sudah sesuai dengan pengamalan sila Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab? Baik anak-anak, materi kita cukup sekian. Kiranya anak-anak tetap dapat membaca buku materi pelajaran, buku pegangan anak-anak untuk lebih jelasnya dan lebih dapat memahami materi-materi tersebut. Pak Guru hanya dapat menjelaskan ringkasan materi atau gambaran umumnya. Lebih jelasnya anak-anak bisa dapat membaca buku tersebut. Buku pegangan anak-anak itu jangan hanya dijadikan pegangan saja atau disimpan-simpan saja, tetapi perlu dan penting untuk dibaca-baca kembali setiap materi pelajaran yang dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru untuk dapat lebih mengingatkan kembali setiap materi-materi pelajaran. Karena ada peribahasa yang mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Maksudnya apa, Pak Guru? Nah, buku adalah jendela dunia, artinya orang yang banyak membaca adalah orang yang cerdas. Dengan kecerdasan dan kepintaran tersebut, anak-anak tentu akan menjadi seorang yang hebat. Anak-anak akan menjadi orang yang berhasil. Ya, bukan hanya ketika anak-anak berhasil, anak-anak hanya ada di sini atau di Makassar, tetapi ketika anak-anak sudah berprestasi, anak-anak bisa menjangkau dunia dengan kecerdasan anak-anak. Itulah yang dimaksud bahwa buku adalah jendela dunia. Dengan kecerdasan dan kepintaran yang dimiliki oleh anak-anak, anak-anak dapat melakukan hal-hal yang merupakan hal-hal yang sangat penting dan hal-hal yang sangat urgent. Ya, anak-anak bisa menjadi seorang yang sangat berguna bagi bangsa dan negara. Demikian informasi yang dapat Pak Guru sampaikan melalui materi kita pada hari ini. Sekian dan Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak mengakhiri materi pelajaran kita dengan berdoa masing-masing di rumah. Sampai jumpa di dalam pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Tuhan memberkati.